Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad yang juga merupakan anak dari Khalifah pertama Abu Bakar dan memiliki adik kandung bernama Aisyah. Tidak seperti keluarga lainnya yang telah lebih dahulu memeluk Islam, ia memeluk Islam setelah terjadinya Fatu Makkah. Abdul Rahman menolak kebijakan Muawiyah yang mengangkat putranya, yaitu Yazid sebagai pengganti Khalifah. Ketika Marwan bin Al-Hakam mengumumkan berita ini ke khalayak ramai di Madinah, dia berupaya untuk memberinya pengesahan dengan mengatakan bahwa inilah cara atau kebiasaan atau sunnahnya Abu Bakar dan Umar. Abdul Rahman berkeberatan terhadap penalaran ini, dengan mengatakan bahwa inilah adat Romawi Timur dan bangsa Persia, bukan adatnya Abu Bakar, bukan pula Umar, dan bahwa Abu Bakar atau Umar tidak mengangkat anak cucu mereka sebagai pengganti mereka. Marwan berupaya memfitnah Abdul Rahman dengan mengutip Al-Quran, yakni surat ke-46, Al-Ahqaf, ayat ke-17 dan secara keliru mengklaim bahwa tindakan ini membongkar upaya perlawanan terhadap Abdul Rahman sendiri. Marwan berupaya menangkap Abdul Rahman, namun kemudian berlindung di rumah saudarinya, Aisyah. Beberapa sumber mengklaim bahwa Muawiyah menitahkan Abdul Rahman supaya diracun karena menolak penggantian Yazid. Abdurrahman bin Abu Bakar adalah seorang yang sangat memegang teguh pendiriannya. Ayahnya, Abu Bakar, termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam pertama kali. Namun, hal itu tidak terjadi pada Abdurrahman bin Abu Bakar. Ia memegang teguh agama nenek moyangnya yang menyembah berhala. Pada Perang Badar, Abdurrahman berada di barisan tentara Quraisy yang menyerang tentara Muslim. Pada Perang Uhud, Abdurrahman memimpin pasukan pemanah Quraisy yang menggempur tentara Muslim. Abdurrahman membela keyakinannya dengan penuh keteguhan. Biasanya di awal peperangan akan terjadi perang tanding 1 lawan 1. Abdurrahman pun maju ke depan dan mengajak lawan untuk perang tanding. Melihat hal itu, Abu Bakar hendak melayani ajakan perang tanding tersebut. Namun, Rasulullah mencegahnya. Rasulullah tidak ingin bapak dan anak lelakinya itu berperang tanding. Demikianlah, Abdurrahman membela mati-matian keyakinannya. Lama-kelamaan, masa kegelapan bagi Abdurrahman berakhir. Ia menerima cahaya kebenaran dari Islam. Kini, ia mengetahui ajaran agama Islam yang benar. Abdurrahman pun memeluk agama Islam dengan penuh keyakinan. Abu Bakar sangat senang karena anaknya telah terbuka hatinya untuk menerima ajaran agama yang benar. Abdurrahman bin Abu Bakar menjalankan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan. Sekalipun ia tertinggal dalam memeluk agama Islam, Abdurrahman tidak kalah dengan sahabat yang lain dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, Abdurrahman juga berjuang di medan perang. Namun, kali ini ia berjuang melawan orang-orang kafir. Dalam Perang Yamamah, Abdurrahman memiliki peran penting. Ketika itu, Abdurrahman bin Abu Bakar dan pasukannya mengepung benteng pertahanan kaum murtad. Setelah itu, Abdurrahman berhasil membunuh Mahkam bin Tufail, salah seorang pimpinan pasukan musuh. Mengetahui Mahkam bin Tufail roboh, pasukan musuh pun lari tunggang langgang. Dengan demikian, pasukan Muslim dapat memasuki benteng dengan mudah. Abdurrahman adalah seorang Muslim yang sangat memegang teguh ajaran agama Islam. Ia sangat membenci perbuatan-perbuatan untuk menjilat para penguasa. Ia juga seorang yang tidak takut dengan tekanan dari penguasa. Suatu saat, Khalifah Muawiyah mengangkat anaknya, Yazid, sebagai penggantinya. Oleh karena itu, Muawiyah mengirim surat kepada gubernur di Madinah yang bernama Marwan. Ia meminta Marwan membacakan surat pengangkatan anaknya sebagai khalifah kepada orang-orang di masjid. Kebetulan Abdurrahman bin Abu Bakar berada di sana. Belum semua isi surat dibacakan oleh Marwan, Abdurrahman sudah mengajukan protes. Ia mengkritik Muawiyah yang tidak memberi kebebasan kepada kaum muslim untuk memilih pemimpinnya. Kaum muslim yang lain pun mendukung tindakan Abdurrahman. Terhadap kritik tersebut, Muawiyah tidak tinggal diam. Ia menekan dan mendesak kaum muslim dengan kekuatan senjata. Dengan demikian, banyak kaum muslim yang akhirnya membiarkan tindakan Muawiyah. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Abdurrahman bin Abu Bakar. Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa pengangkatan Yazid telah batal untuk melunakkan sikap keras Abdurrahman. Muawiyah mengutus seseorang untuk memberikan uang sebesar 100.000 dirham. Ternyata, Abdurrahman tidak mau menerimanya. Ia melemparkan uang itu dan berkata kepada utusan Muawiyah, "Katakan kepadanya Muawiyah bahwa Abdurrahman tidak menjual agama dengan dunia, harta kekayaan di dunia." Tak kala diketahuinya setelah itu bahwa Muawiyah sedang bersiap-siap hendak melakukan kunjungan ke Madinah, Abdurrahman segera meninggalkan kota itu menuju Mekah.
Dan rupanya Allah berkehendak akan menghindarkan dirinya dari bencana dan akibat pendiriannya ini. Karena baru saja beliau sampai di luar kota Mekah dan tinggal sebentar di sana, ruhnya pun berangkat menemui Tuhannya. Orang-orang mengusung jenazahnya di bahu-bahu mereka dan membawanya ke suatu dataran tinggi kota Mekah lalu memakamkannya di sana, yakni di bawah tanah yang telak menyaksikan masa jahiliyahnya, dan juga telah menyaksikan masa Islamnya, yakni keislaman seorang laki-laki yang benar, berjiwa bebas dan kesatria. Demikianlah, Abdurrahman tidak menyukai penguasa yang memerintah secara zalim dan tidak tergoda dengan kekayaan dunia. Belajar dari kisah cinta Abdurrahman bin Abu Bakar pada Laila bintu Al-Judi. Dahulu ada sebuah kisah cinta antara Abdurrahman bin Abu Bakar dengan seorang perempuan karena parasnya yang menawan. Pada suatu hari Abdurrahman bin Abi Bakar melakukan perjalanan dagang ke Syam. Di tengah perjalanan, ia menyaksikan seorang perempuan berbadan semampai, cantik nan rupawan bernama Laila bintu Al-Judi. Sejak pandangan pertamanya itu, Abdurrahman jatuh cinta padanya dan terus membayangkan paras cantik Laila sepanjang waktu. Sebagaimana kebiasaan orang Arab waktu itu yang menggambarkan kondisi hatinya dengan cara membuat syair, Abdurrahman pun demikian. Salah satu bait syair yang ia rangkai sendiri ialah sebagai berikut. Aku senantiasa teringat Laila yang berada di seberang negeri Samawaduhai, apa urusan Laila bintu Al-Judi dengan diriku? Hatiku senantiasa diselimuti oleh bayang-bayang sang wanita, paras wajahnya selalu membayangi mataku dan menghuni batinku. Duhai, kapankah aku dapat berjumpa dengannya? Semoga bersama kafilah haji, ia datang dan aku pun bertemu. Pada suatu hari, kabar perasaan cinta Abdurrahman kepada Laila yang teramat sangat itu sampai ke telinga Khalifah waktu itu, Umar bin Al-Khattab. Sang Khalifah merasa kasihan kepada Abdurrahman. Hingga akhirnya pada suatu ketika, beliau mengirim pasukan perang untuk menundukkan negeri Syam. Khalifah Umar memberi amanat kepada panglima perangnya bahwa bila mana Laila bintu Al-Judi termasuk salah satu tawanan perangmu, maka berikanlah kepada Abdurrahman. Dan subhanallah, Allah menakdirkan pasukan Islam menguasai Syam sekaligus pulang membawa Laila, perempuan yang dimaksud itu. Mengetahui kabar adanya Laila di dekatnya, Abdurrahman senang bukan main. Impian dan angan-angannya menikahi Laila akan segera tercapai. Kecintaan Abdurrahman saat itu sungguh tak terbendung oleh siapapun, bahkan oleh istri-istrinya sekalipun. Setelah menikahi Laila, Abdurrahman sangat mengistimewakannya dan seakan-akan melupakan istri-istri sebelumnya. Kondisi ini lantas memaksa para istri Abdurrahman curhat dan mengadu kepada Aisyah bintu Abu Bakar yang tak lain saudari kandungnya Abdurrahman. Mendengar curhatan istri-istri Abdurrahman, Aisyah lantas menegur saudara kandungnya tersebut. Namun, jawaban Abdurrahman pun terkesan malah menyanjung-nyanjung kelebihan Laila daripada istri-istrinya. Abdurrahman berkata, "Tidakkah engkau saksikan betapa indah giginya, yang bagaikan biji delima?" Lalu tak berselang lama, Allah sendirilah yang menegur Abdurrahman. Dengan cara merusak apa yang ia sangat cintai. Laila, istrinya terkena penyakit yang mengakibatkan bibirnya jatuh, sehingga giginya selalu nampak. Sejak itulah, cinta Abdurrahman luntur dan bahkan sirna tak berbekas. Jika dahulu ia sampai menyingkirkan istri-istrinya yang lain, maka sekarang ia pun melakukannya terhadap Laila. Abdurrahman benar-benar berpaling dari Laila karena kondisi parasnya yang berubah 180 derajat. Tidak lagi sudi memandang Laila dan selalu bersikap kasar kepadanya. Bila dulu yang curhat pada Aisyah adalah istri-istri Abdurrahman sebelumnya, sekarang gantian, giliran Laila yang curhat kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sebab ia sudah tak tahan dengan perilaku suaminya itu. Segera Aisyah pun menasehati saudaranya dengan mengatakan, "Wahai Abdurrahman, dahulu engkau mencintai Laila dan berlebihan dalam mencintainya. Sekarang engkau membencinya dan berlebihan dalam membencinya. Sekarang, hendaknya engkau pilih, engkau berlaku adil kepadanya atau engkau mengembalikannya kepada keluarganya." Karena desakan oleh saudarinya dan kondisi saat itu yang demikian, maka akhirnya Abdurrahman pun memulangkan Laila kepada keluarganya. Kisah di atas hanya sebagai pelajaran kepada kita semua untuk tidak terjebak dalam perasaan cinta pada seseorang karena parasnya. Jika sampai itu terjadi, maka kita harus siap-siap akan merasa menyesal di kemudian hari. Perlu diingat juga bahwa kita setelah membaca kisah di atas, lantas mencela atau berkomentar buruk kepada Abdurrahman putra Abu Bakar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai beliau. Kesalahan dan kehilafan yang terjadi sebagaimana di atas, itu adalah hal yang biasa, karena dia juga manusia biasa seperti kita.
bisa salah dan bisa khilaf. Bagaimanapun kesalahan yang dilakukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tak seberapa jika dibandingkan dengan amal baiknya. Para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang dengan sangat heroik mensyiarkan agama Islam yang dulunya asing, sekarang menjadi agama yang dipeluk oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.